kondisi sulit, orang nggak punya pendapatan, nggak punya harta yang cukup, faqah. Wala mala afdalu min, dan tidak ada kekayaan harta yang lebih afdal dari akal itu sendiri. Dia kekayaan terbaik yang kamu miliki. Wala yatimmu dinu ahad hatta yatimma aqluh. Bahkan agama seseorang tidak akan sempurna sampai sempurna akalnya. Dan kenyataannya demikian. Akal dengan pengertian tadi, sifat baik, akhlak mulia, itu dia hiasi pada dirinya. Yang jelek, yang rendah dia jauhi dari dirinya. Yaitu yang yumakkinul hadh wa yanfil faqah, yang mudah memberi kamu keuntungan dan menafikan kesulitan ekonomi atau kemiskinan dari dirimu. Sekarang salah satu contoh akhlak dengan salah satu contoh akal dengan pengertian yang beliau sebutkan, kejujuran. Jujur apa adanya dalam muamalah, setia, tidak berkhianat. Kan orang senangi pasti. Maka usahamu lancar dengan itu. Orang memperkerjakan kamu, orang kasih amanat, orang, maka jalan, maju bahkan usaha kamu. Karena orang tahu bagaimana kamu dalam muamalah, orang senang. Kamu nggak dusta, kamu nggak nipu, kan akal. Yang jelek kamu rendah itu semua, nipu, dusta, berkhianat. Akhirnya kan pendapatanmu lancar, bagus. Makanya ya benar orang katakan pendusta itu bukan pedagang, bukan pembisnis bahkan. Kenapa? Mungkin sekali itu dia dalam tanda kutip dapat untung besar, berhasil nipu orang, berhasil berkhianat, gitu. Mungkin dia dapat sekian juta atau bagaimana. Tapi kan setelah itu orang kapok sama dia. Berikutnya orang nggak mau muamalah sama dia. Kali itu saja, maka dia sebetulnya bukan pedagang. Karena pedagang ingin lancar dagangannya. Bisnisnya terus jalan, maju ke depan. Bukan sekali saja. Maka tadi yang beliau katakan, kalau itu ada padamu akal, bahkan usahamu akan baik, lancar. Karena orang senang muamalah sama kamu. Gak ada alasan orang gak muamalah sama kamu. Fulan Masya Allah, dikenal jujurnya, setia, amanat, dan semisal. Maka itu seperti kata Ibn Hibban, tidak ada harta yang lebih baik dari akal. Itu modal utama kamu. Kalaupun kamu seseorang misalnya, mungkin aja pinter, lulusan mana begitu, punya gelar di bidang ini, di bidang itu. Tapi akal ini tadi nggak ada padanya. Ya siapa mau? Sekali orang cegah sudah. Bahkan akan diviralkan, jangan muamalah sama fulan. Wis salah. Aku punya pengalaman, dia itu begini, dia itu begitu. Maka seret pendapatanmu. Macet. Nah. Fal'aql ism yaga' alal ma'rifah bisulukis shawab. Maka yang namanya akal
ketika seseorang tahu apa yang harus dia jalani dari kebenaran, mana yang benar, mana yang baik, itu yang dia ambil, dia jalani. Wal ilm bijtinabil khata, dan dia tahu pula mana yang jelek, mana yang salah, nggak pantas untuk dilakukan, dia tinggalkan. Fa idza kana al mar'u fi awali darajatihi yusamma adiban, thumma ariban, thumma labiban, thumma aqilan. Maka di sana ada paling tidaknya 4 level dalam bahasa Arab. Level pertama disebut adib, atau orangnya kadang disebut adalah rajul muaddab. Adib itu awal derajatnya sudah bagus mulai. Semakin naik level dia disebut arib dan alif. Naik level lagi labib. Itu yang sering Allah katakan di ayat-ayat Quran. Li ulil albab, yang punya lub, orangnya labib. Atau ulil albab, punya lub, punya akal. Dan yang teratas adalah aqil. Dan juga sering Allah sebutkan, afala taqilun liqaumin yaqilun. Tidakkah kalian berakal bagi orang-orang yang berakal? Kama anna ar-rajul idza dakhal fi awali haddid daha kila syaitan. Fa idza ana fa idza ata fi tughyan qila marid. Fa idza zada ala dhalik qila abqari. Fa idza jama'a ila khubthihi shiddata syarr qila ifrit. Kalau itu dalam kebaikan, begitu pula lawannya dalam kejelekan. Pertama, level terendahnya disebut syaitan. Allah, syaitan ini orang. Karena jahat, jelek sifatnya, buruk akhlaknya. Orang kecewa dan sakit hati sama dia, level terendahnya akan dikatakan syaitan ini. Fa'idha atak, semakin utuh, semakin menjadi kejahatannya, na'udzubillah, disebut marid. Syaitanan marida. Marid itu marodah, sangat melampaui batas. Lebih di atas itu lagi levelnya dibilang abqari, semakin lebih picik, ngerti manuver, celah bagaimana dia masuk untuk nipu orang, ngerti kesempatan. Karena kalau orang polos, orang baik kan nggak ada pikiran seperti itu. Tapi ini abqari, paham langsung, begitu ada kesempatan terbuka bagi dia, dia akan masuk. Ini celah ini. Ini kayaknya bisa dimanfaatkan orang ini. Kalau sudah abqari plus kejahatannya yang sangat over, maka disebut ifrit. Itu puncaknya. Orang sebut ifrit. Karena dia manusia bentuknya kecil, tapi uteknya dalam kejahatan, akal dan otak dia dalam kejelekan melampaui jauh, melampaui fisiknya. Bisa kesana kemari, bisa mengobrak-ngabrik, merusak bahkan bangsa, bahkan negara dengan bangsa yang lain, dengan negara dari satu orang, ifrit.
Hanya orang Arab, di bahasa pasaran sih, mereka namakan dongkrak mobil itu ifrit. Orang sana nggak bilang, ini ifrit. Kenapa? Karena kecil, barangnya kan kecil, dongkrak paling 20 cm, kecil gini, bisa ngangkat truk, hatta ada muatannya penuh, terangkat itu rodanya. Bagaimana mungkin? Ifrit, mereka namakan ifrit, karena nggak sesuai dengan bentuknya, kecil. Oh, kamu angkat juga bisa enteng, paling berapa, 3 kilo atau berapa, kurang lebih. Tapi yang diangkat barang besar, berat, dan dia kuat. Tinggal kamu dongkrak begini sebentar, keangkat itu. Ala kulli hal, dari sisi penamaan, wa kadzalikal jahil yuqalu lahu fi awali darajatihil ma'id, thumma ar-raqi', thumma al-anwaq, thumma al-ahmaq. Begitu pula beliau kasih faidah dalam hal kejahilan. Yang terendahnya disebut ma'id. Tambah lebih jahil lagi, raqi'. Lebih lagi di atas itu anwaq. Paling tingginya ahmaq. Ala kulli hal, peran pengaruh akal sangat besar untuk orang bertimbang maslahat, mafsadah, mana yang menguntungkan dia, membuat dia disenangi orang, mana yang akan jelek, membuat dia dimusuhi, ditinggalkan orang, akan dia hindari. Maka inti segalanya adalah syariat. Makanya di tahap atau orang-orang yang menentang syariat, menyelisih para rasul, sufaha, nggak punya akal, safih. Allah sebutkan di Al-Baqarah, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Yang membenci, memusuhi ajaran Ibrahim, tauhid, hanya orang yang membodohi dirinya sendiri, nggak punya akal. Ibrahim ngajak tauhid, ibadah hanya kepada Allah, hanya Allah tuhankan, selain Allah jangan kalian sembah, jangan. Karena kalau kamu punya akal, dengan dasar apa kalian tuhankan? Nggak bisa berbuat apa-apa, benda mati atau itu animisme, hayalan saja. Katanya roh ini, roh itu punya kekuatan ini, nggak layak untuk dituhankan kalau punya akal. Makanya yang menentang para nabi dan rasul safiha nafsah, orangnya nggak punya akal, sufaha. Begitu pula munafikin yang bukan dengan ikhlas, jujur dari hatinya, beriman hanya di lisannya. Ala innahum humus sufaha. Allah katakan mereka itu hakikatnya orang-orang jahil, nggak punya akal. Barang yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, nggak masuk itu ke dalam kolbunya. Ini penentang para rasul. Kata Syekhul Islam rahimahullah, fakullu mangkana ab'ad anit tasdiq bima ja'at bihi rusul wal amali bihi kana angkoso aklan. Di sini syahid. Setiap orang yang nggak mau mengimani, membenarkan, yakin benar, baik yang dibawa oleh para rasul, nggak mau mengamalkan, nggak mau terikat,
dengan ajaran para rasul, semakin dia menjauh, semakin dia tinggalkan ajaran rasul, semakin berkurang akalnya. Dia tentang, dia perangi, tuambah. Jelas gak ada akalnya. Kita juga Syekh Sa'di Rahman bin Nasir rahimahullah, la ya'tarid ala ahkamillah illa safihun jahil mu'anid. Gak akan ada yang menentang hukum-hukum Allah kecuali safih, jahil, mu'anid, gak punya akal. Hukum Allah untuk kemaslahatan dia sendiri. Kalau saja dia berakal, itu untuk kebaikan dia, dunianya, akhiratnya. Bagaimana dia lawan, dia tentang, dia nggak mau tunduk. Ya menunjukkan nggak punya akal memang orangnya. Diajak baik nggak mau. Akal pula seperti kata Imam Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullah, man aqala anillahi amrah, orang yang berakal, mengerti, faham apa yang dari Allah, apa yang Allah kehendaki pada dirinya, dia taati. Walaisa man aqala amra dunia, bukan hanya yang mengerti urusan dunianya. Sering orang kalau urusan dunia, wih, berakal sekali dalam artian urusan dunianya. Dia tahu segala sesuatu secara detail, rinci, agar dia nggak rugi. Berakal kan memang, agar dia nggak sengsara, agar dia beruntung. Hitungannya detail dan rinci sekali. Jangan gini. Ini nanti, ini kan yang ini taruh di sini. Marketingnya caranya begini. Masya Allah. Dalam perkara dunianya berakal sekali. Bagaimana supaya dia beruntung, banyak, lancar usahanya, atau apa saja. Bisnisnya, pertaniannya, peternakannya, atau yang lain-lainnya, perdagangannya. Ngerti semua dia. Jangan gini, yang ini selesaikan dulu. Ini dia punya protap, dia punya aturan. Kalau bikin MOU bagaimana rincian catatannya, nggak mau dia dirugikan, jangan sampai. Paham betul, berakal betul dalam urusan dunianya. Ini musim hujan, maka harus begini, antisipasinya harus kita lakukan ini itu. Bulan sekian nanti mulai musim panas, maka harus begini begitu, ini pengairan, pokoknya detail sudah segala sesuatunya. Ya bagus, berakal di satu sisi, tapi bukan itu kata Waqi yang dimaksud. Yang seperti itu seharusnya dalam urusan agamanya. Seberakal itukah orang kalau dalam urusan akhiratnya, agamanya, ngerti hukumnya ini, bagaimana halal haramnya, syubhat ini itu, faham dari Allah, apa yang Allah inginkan dalam syariatnya. Itu hakikatnya akal yang harus ada pada seseorang. Maka seperti kata Ibnu Hazm, haddul aql isti'malu ta'at wal fadail. Yang itu ketaatan kepada Rasulnya dia jalani.
yang itu fadilah, kemuliaan, keutamaan bagi kamu kalau kamu lakukan, kamu ambil. Itu bukti ada akal pada dirimu. Di makna lain kata Ibnul Qayyim, fal ma'asi tufsidul aql. Maka segala bentuk kemaksiatan merusak akalmu. Merongrong dan merusak akalmu. Akal itu punya cahaya, tapi bisa padam cahaya itu karena dosa dan kemaksiatan. Makanya orang kalau sudah masuk dalam kemaksiatan, termasuk kemaksiatan syubhat, fitnah, kesesatan, kamu melihat kok sebodoh ini ya fulan ya. Padahal orang yang ilmunya mungkin masih dangkal, masih mengerti sedikit-sedikit, bisa jelas bagi dia karena dia punya cahaya. Tapi bagi fulan yang kamu kenalnya, taunya, Masya Allah ini lama dan ilmunya banyak. Tapi kok bisa jadi sejahil itu? Masalah seperti itu dia nggak paham, dia bisa menyimpang. Kamu akan terheran-heran, seperti nggak percaya. Ajib, fulan berkata begini, fulan berbuat begini. Padam cahayanya karena fitnah dan syubhat yang ada pada hatinya, wal'iyadzubillah. Kata Syekh Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, akal yang sahih itu yang akan mencegah orangnya dari segala sesuatu yang nggak pantas, nggak seyogyanya, nggak seharusnya dia di situ, nggak seharusnya dia berkata itu, nggak seharusnya dia berbuat itu. Itu akalnya yang akan menjaga dia. Kalau dia punya akal, mayasluh, nggak benar ini, nggak baik ini. Itu pentingnya peran akal bagi seorang hamba. Begitu pula disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, orang berakal kamu dapati akan ada padanya 3 sifat ini. Ini bukti nyata kalau dia berakal. Tarokat dunia qabl an tatrukahu. Dia meninggalkan dunia sebelum dunia itu yang meninggalkan dia, mati. Ya dia tinggalkan dunia artinya tidak ingin tersibukkan dari agamanya, dari akhiratnya. Sebelum dunia itu akan meninggalkan dia. Wabana gabrah qabla an yadkhulahu. Dia bangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Ya dia bangun dengan bekalnya, amal soleh. Wa arda rabbah qabla an yalqah. Dan yang ketiga, dia ridhokan Robnya, dia buat ridho padanya sebelum dia berjumpa dengan Robnya. Meridhokan Allah dengan keikhlasan, iman, tauhid, amal soleh, meninggalkan syirik, bid'ah, maksiat. Dengan itu membuat Allah Rabb ridho padanya. Peran akal pula
Kata Ibnu Jauzi, orangnya tidak akan pernah melupakan jasa, budi, kebaikan, sekecil apapun, sesebentar apapun kepada dirinya, tidak akan dia lupakan sepanjang hidup. Terutama ya orang tuanya, terutama lagi ibu kandung dia. Kif 9 bulan kamu di perutnya, dia serba susah, ma'ruf. Ngelahirkanmu juga antara hidup mati. Setelah itu dia yang susui, yang ceboi. Dia nggak tidur bahkan. Kamu oek sebentar dia bangun. Mungkin haus, disusui lagi. Kamu ditidurkan, digendong, ditimang-timang. Yang seperti itu bagaimana kamu mau lupakan jasanya? Bukti kalau kamu berakal. Orang yang berjasa kepada kamu tentu tingkat jasa dan budi orang beda satu dengan yang lain. Tapi secara umum nggak akan kamu lupakan. Kata Ibnu Jauzi, orang yang punya jasa kepada kamu. Kata Imam Syafi'i, Al-Karim yahfad widada lahzah. Orang mulia, orang berakal tidak akan melupakan, dia akan jaga widad. Widad itu hubungan baik, cinta. Hatta itu sesaat, lahzah. Sekali pernah dulu misalnya kamu dalam keadaan susah dan betul-betul terpepet kamu, ba'dallah, setelah pertolongan Allah nggak ada lagi yang kamu harap kecuali fulan ini. Setelah pertolongan Allah kamu berharap dari fulan ini. Kamu datangi, kamu sebutkan hajatmu ini itu. Betul-betul terpepet, anak nggak ada lagi ini itu. Terus anak nggak minta, anak utang, pinjem misalnya. Dan itu sudah kebaikan. Walaupun kamu harus bayar mengganti utang, itu kan kebaikan, dia mau membantu kamu. Ifadol pakai aja ini, entah berapa juta misalnya. Ya kecil mungkin jumlahnya, tapi di saat itu bagi kamu berlian nilainya. Sudah setelah itu kamu mungkin jadi orang berhasil, bahkan mungkin di atas dia. Setelah sekian waktu, itu jasa nggak akan kamu lupakan. Fulan pernah membantu kamu di saat susah, di saat kamu sulit. Nggak akan kamu lupakan itu budi. Al-Muhim, itu juga bukti atau peran akal. Termasuk akal pula kata Salama ibn Dinar rahimahullah, an-nadhar fil awagib talqih al-aql. Kamu membaca ke depan. Jadi kalau kamu lakukan ini, kalau kamu ucapkan ini, apa akibatnya? Apa efeknya, dampaknya pasti ada. Kalau baik ya kamu teruskan, kalau enggak ya sudah kamu batalkan. Nah, menimbang dan menghitung sebelum kamu bertindak, berbicara, kata Salama bin Dinar, talqih. Talqih itu tat'im, asupan kayak vitamin bagi akalmu. Kan tubuh butuh vitamin. Kamu kasih vitamin C, kamu minum redoxon, B kompleks,
Bagus untuk kesehatan kamu, supaya kamu fit, segar, gak gampang sakit. Kalaupun sakit cepat sembuhnya. Butuh vitamin. Akal juga butuh vitamin. Vitaminnya itu tadi, kamu baca sebelum kamu bertindak. Kamu timbang-timbang. Nazar fil awaqib. Apa ini? Dampaknya apa kalau aku ucapkan ini? Bukan kemudian ceprot semaunya bicara, kepingin ngomong-ngomong, apa yang dia mau lakukan dia lakukan, wala ditimbang, wala dipikir dampaknya seperti apa. Nanti ada yang harus dia pertanggungjawabkan, nyesel, ya Allah nggak nyangka, nggak ngira saya. Terlambat. Akal akan membuat kamu mempertimbangkan semua itu. Semakna itu juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yandur ilal ghoyat. Orang berakal itu melihat tujuan dan ujungnya apa di sana. Segala sesuatu kan pasti ada dampaknya, ada akibatnya. Itu yang akan membuat kamu lebih berhati-hati. Dan di situ kata Imam Ibnu Muflih, salah satu kelebihan akal dibanding his. Karena kalau his hanya yang ada di depannya, yang sekarang. His itu panca indera, mata. Dia nggak bisa ngelihat kecuali di depanmu sekarang. Ini ada kabel, ada meja, ada fulan. Telinga, dia dengar suara yang sekarang yang masuk ke telinga kamu dengar. Begitu yang lainnya, indera perasa, ya sekarang yang kamu cicipi. Besok, apa yang akan kamu lihat, mata kamu belum tahu. Besok, apa yang akan kamu dengar, belum dia ngerti. Dia nggak bisa baca, nggak bisa mendengar. Begitu seterusnya. Beda dengan akal. Dia bisa menilai apa kira-kira yang terjadi. Besok apa yang kalau aku lakukan ini. Di situ kelebihan akal. Tahu dan bisa memprediksi yang itu nggak bisa ditahu oleh akal pula pada seorang hamba bukti akal dia itu ada dan berguna, dirinya akan mementingkan duduk, bergaul, berteman dengan orang-orang soleh, bahkan itu orang-orang yang berilmu, agar ketularan kesolehannya, keilmuannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada 4 perkara yang itu akan menambah matang akalmu. Semakin matang, semakin sempurna akalmu. 1, tarkul fudul minal kalam. Jangan kamu fudul, kepo. Segala sesuatu kamu pengen tahu. Urusan orang yang bukan kepentinganmu. Apa-apa, fulan kenapa kesana?
fulanah ngapain, apa yang dia lakukan, sedang apa, rencananya bagaimana, apa urusanmu? Kalau kamu ingin akalmu matang, sempurna, kata Imam Syafi'i, tinggalkan yang itu nggak ada pentingnya bagi kamu, fudul. Bukan urusan kamu dan nggak ada gunanya untuk kamu tahu. Yang kedua, as-siwak. Bukti kalau orang itu berakal. Karena dengan itu bersih, mulut kamu bersih, aroma mulut kamu juga segar. Siwak ada aromanya. Atau paling tidaknya ya sikat gigi lah, apa pasta gigi, odol. Karena kamu berinteraksi pasti dengan orang. Terlebih lagi itu istrimu, orang paling dekat dengan kamu. Nah, kamu ngomong, luar itu abab dari mulutmu, apa aromanya? Kamu nggak malu? Kamu berbicara, ya maaf, di gigi kamu banyak, orang Jakarta bilang jigong lu, apa gidal lah, oh bahasa Indonesianya, yang kotor di, kif orang berakal seperti itu, malu ya akhi. Atau paling tidaknya kalaupun bau, kan orang terganggu, nggak nyaman bicara sama kamu. Deket aja, belum kamu bicara sudah aromanya keluar dulu. Makanya kata Imam Syafi'i, siwak termasuk bukti kematangan akalmu. Kamu sholat menghadap Allah, dekat para malaikat. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat menyenangi ud, parfum itu, gahru. Karena beliau bersama malaikat, sholat menghadap Allah, sebentar bersama para sahabatnya, sebentar menerima tamu, delegasi dari suku ini, dari suku itu. Nah, kalau beliaunya nggak wangi, nggak ini, orang malas untuk dekat dan bertemu. Nggak habis pikir kif orangnya, aromanya, Masya Allah. Kif istrinya, miskinah. Kamu sendiri ketika ngedapati bau yang nggak selalu kan terganggu, nggak nyaman kamu. Kamu pengen segera menjauh dari situ. Nah, kamu bayangkan sekarang itu istrimu. Wa mujalasat salihin, wa mujalasat ulama. Yang ketiga, duduk bersama orang-orang saleh. Yang keempat, duduk bergaul dengan ulama, orang berilmu. Itu menambah matang dan sempurnanya akal kamu. Kata Syu'bah Ibn Hajjaj rahimahullah, imam, uguluna galilah. Akal kita itu minim, sedikit. Kalau mudah kitanya teman dengan yang lebih minim dari kita, hilang yang sedikit pada kita itu, ke bawah yang levelnya malah di bawah kita. Tapi kalau kita pilih yang akalnya lebih dari kita, ya bertambah dan naik level akal kamu. Makanya paling aku benci, kata Syu'bah, kalau aku melihat orang bergaulnya, duduknya dengan orang yang akalnya lebih minim dari dia.
paling aku benci. Dia akan jadi seperti itu. Bahkan kata Ibnu Aqil ketika menyebutkan riwayat dari Abdul Aziz Ibnu Zurarah menasehati Muawiyah radhiyallahu an. Kata Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, jalis al-alibba. Bergaulah dengan labib, qala, orang yang berakal, orang yang bijak tadi. A'daan kanu au asdiqa, bahkan kalau itu musuhmu. Kalau teman, wah deh, bahkan musuh, tapi berakal. Bukan orang yang nggak punya akal, dia pakai akalnya. Kalaupun itu musuhmu, akal kamu juga akan naik karena berhadapan dengan orang yang berakal. Fal aql yaqa ma'al aql. Karena akal hanya klop dengan yang juga sama akalnya atau bahkan lebih tinggi dari dia. Dinasehati oleh Abdul Aziz Ibn Zurarah, apalagi sebagai khalifah, butuh akal itu. Akal pula seperti kata Umar, aqalun nas a'dzaruhum lahum. Orang yang berakal, paling berakalnya orang adalah yang paling mudah menerima atau memberi udzur kepada orang lain. Itu teman kamu atau siapa, terjadi padanya berbuat sesuatu nggak seperti yang kamu kira. Kok fulan begini, kenapa fulan begini. Bukti kalau kamu berakal, kata Umar bin Khattab, kamu mudah memberi udzur dia. Ya mungkin dia begini. Mudah-mudahan. Ya udah, kamu kasih udzur, selesai. Kamu nggak memaksakan diri untuk kenapa ya, kok bisa ini itu, panjang lebar. Atau kalau dia yang menyampaikan udzur, ya kamu mah afwan, anak kemarin ini itu niat sebetulnya begini tapi halangan. Apa yang dia sampaikan kamu mudah menerimanya. Ulabas khair insyaallah ini itu. Udah, jangan dikasih embel-embel. Biasanya kan orang iya tapi ada embel-embelnya. Oh ya nggak apa-apa. Cuma anak nggak duga sih, nggak nyangka aja kamu bisa begitu. Ada apa? Nah, kapain kamu kasih embel-embel ini? Aku nggak nyangka, nggak aku duga. Anak kira orang seperti antum akan ngapain omongan ini? Bukti kalau kamu kurang akalmu. Itu kata Umar. Bukti orang itu berakal, mudah menerima udzur orang. Buat dia senang dengan udzurnya. Gak perlu. Antum tahu, bahkan munafikin, ma'ruf mereka siapa, dengan udzur yang seadanya mereka sampaikan diterima oleh Rasulullah SAW. Mereka dusta. Ketika pulang dari Tabuk, kan diriwayatkan di hadis Ka'ab itu. Masing-masing datang, ya Rasulullah, Allah yang maha tahu, kemarin sebetulnya pingin ikut kita, subhanallah, keluarga ini, ya Rasulullah, kau tahulah siapa aku. Alasan apa adanya? Ya, diterima oleh Rasulullah. Bas, khair, insya Allah, nggak apa-apa. Hampir Ka'ab mau meniru itu. Tapi karena kejujuran beliau nggak mau. Asyahid,
terima udzur orang tanpa embel-embel. Nggak usah dikasih embel-embel. Kalau kamu nggak mau terima, ya nggak usah kamu terima. Jangan diterima kemudian ada buntutnya, masih ada embel-embelnya. Ya, tapi kali ini ya, jangan antum ulangi lagi. Ada apa omongan ini? Nggak usah. Di situ peran akalmu, kata Umar. Orang paling berakal, a'dzaruhum lahum. Paling mudah memberi udzur atau menerima udzur orang lain. Bukti kalau kuat atau matang sempurna akalmu. Lanjutannya insya Allah akan kita ambil untuk pertemuan depan. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.